haltenya Bundaran HI. Iya betul, di Bundaran HI. Tapi sebelum kita ke Kota Tua, Oke. kita mau ke atas dulu nih, foto-foto. Ada spot foto-foto bagus, Iya, estetik. iya. Tahu banget. Ayo, let's go. Let's go. Wah, dokter, akhirnya kita bisa melihat spot Bener. foto ikonik di depan Iya, Bundaran bener. HI. Betul sekali. Dan terlihat- antriannya masih panjang banget antriannya loh. panjang banget. Ini tandanya antusias masyarakat buat foto-foto Betul. selama masa liburan panjang di sini tuh sangat besar sekali antusiasnya. Memanfaatkan fasilitas umum dan transportasi umum sekaligus Iya, ya. betul sekali. Nah, karena kita udah lihat Bundaran HI, kalau gitu sekarang kita ke Kota Tua yuk. Yuk, mari. Let's go. Wah, Asik seru banget kan suasananya di sini. Emang paling enak jalan-jalan tuh begini, banget sekat. Wah, dokter, akhirnya kita udah sampai di Kota Tua. Benar. Ini kebetulan deket sama rumah aku. Oh, iya? Jadi emang di sini tuh spot favorit buat aku jalan-jalan sama keluarga. Setelah tadi kita perjalanan panjang, naik MRT, naik halte Bus Transjakarta, Transjakarta. ya kan? Itu tadi kan lumayan menguras energi ya, Dok, naik turun tangga, berdiri di dalam bus. Betul. Setidaknya itu lebih aktif dibanding kita misalnya naik motor, naik kendaraan pribadi yang memang ini lebih benar menantang, tapi juga sekaligus menyiksa badan kita dengan resep yang benar. Tadi kita berdiri, jalan. Kalau bisa kita pilih berdiri daripada duduk. Ada kan gitu. memang masih kuat gitu ya, nggak terlalu lelah sehari-hari. Terus saat lagi kita pegangan, ini otot kita kerja loh. Tangan kita tanpa kerja, kita otot sadari. kaki kita kerja. Berusaha untuk menjaga keseimbangan juga. Jadi itu sekalian latihan penguatan otot dan latihan keseimbangan. Yang tidak perlu kita luangkan waktu sendiri, tapi membuat badan kita tetap terlatih dan hasilnya bugar. Karena nggak ada cara lain untuk menjaga diri bugar selain dengan latihan fisik. Nah, Dok, tapi kan selama tadi kita menggunakan transportasi umum, kita kan juga barengan tuh ya sama orang-orang lain, dan kita juga berpegangan dengan pegangannya gitu yang bisa jadi itu bekas dari orang lain. Nah, gimana sih caranya supaya kita tuh agar tidak tertular virus gitu, karena itu kan bekas dari orang lain gitu, Dok. Iya, betul sekali Mbak Sekar. Tentunya kita harus meminimalisir efek samping, tapi memaksimalkan manfaatnya gitu kan ya. Kalau urusan infeksi tentunya kita bisa antisipasi dengan pemakaian hand sanitizer sebelum dan setelah dari sana. Jadi begitu masuk rumah semuanya masih udah bersih kembali, mandi dulu supaya tidak menulari yang lain dan kita pun bisa tetap terjaga kesehatannya. Jadi ya memang mesti diminimalisir juga kalau lari dari jam 8 sampai jam 10 misalnya selesai kan itu juga udah panas ya. Itu juga perlu pakai sunblock, sunscreen agar kulit kita juga tetap terjaga. Gitu Mbak. Tapi tetap olahraganya harus dilakukan dan tidak ada cara lain, tidak bisa diwakili juga. Jadi kita mau umur panjang tapi nggak mau berakhir di ranjang. Maunya kan panjang betul, usia keliling betul dunia sekali. ya. Iya. Jadi ya memang harus kudanya disiksa badannya dengan resep yang benar, nggak kurang, nggak kelebihan juga loh ya. Supaya tuanya bisa menikmati hidup dengan badan yang masih fit. Kalau mudanya mageran, ya tuanya nanti jadi tersiksa. Gitu. Semua pilihan sih. Tapi dokter, kan tadi kita juga jalan kaki apa segala macam. Nah, ada nggak sih mungkin sepatu khusus gitu yang direkomendasikan supaya kita juga nyaman gitu kan dalam bergerak aktif ini? Bicara soal sepatu Mbak Sekar, ini adalah equipment atau peralatan yang penting sekali untuk bergerak ya. Urusan sepatu nggak ada yang paling bagus. Sama kayak olahraga, nggak ada yang paling bagus untuk seseorang. Cocok-cocokan. Ya, mesti tailored, mesti specialized. Pilih sepatu yang nyaman, ya nggak bikin sakit kakinya, nggak bikin cedera, atau yang bikin kok jadi lelahnya lebih cepat ya. Gitu. Jadi memang sepatu ini mesti dipilih, nggak harus dari harganya, nggak harus dari modelnya, masing-masing. Ada yang modelnya lebih suka yang lebar, ada yang agak sempit dikit supaya pas. Jadi sesuaikan saja dengan kebutuhan masing-masing. Begitu pula dengan olahraganya, Mbak Sekar. Ada olahraga mesti sesuai dengan minat dan bakat. Kalau orang sukanya sepeda jangan suruh berenang, orang suka berenang jangan suruh lari. Jadi kita harus cari tahu dulu dong. Kayak pilih jodoh. Nah, Benar,
benar, karena kita maunya kan olahraga seumur hidup ya. Iya. Nih kayak gini kita mesti jalan, suka jalan, jalan. Yang suka berenang kita pilih berenang. Jadi mesti sesuai dengan minat dan bakat. Begitu juga dengan rekreasi. Iya. Usahakan sekeluarga nih memang suka rekreasi yang jalan, yang bergerak aktif, menggunakan transportasi umum, fasilitas umum Jakarta yang udah top banget dengan harga yang sangat ekonomis dibanding yang lain. Itu harus kita manfaatkan. Kalau tempat hiburan sendiri, baiknya apakah di ruang terbuka seperti ini atau sebenarnya ya ada ketentuan tertentu gitu yang masing-masing dari diri kita tuh bisa pilih gitu? Rekomendasinya sesuai dengan apa yang direkomendasikan menurut kesehatan nih ya, harusnya anak-anak itu 1 jam outdoor. Biar terkena paparan untuk membentukkan vitamin D, paparan sinar matahari itu harusnya 1 jam. Jadi ya kalau bisa diusahakan liburannya yang 1 jam nih ada outdoor nih, selebihnya di dalam nggak apa-apa. Minimalnya segitu, karena kan juga kadang-kadang kalau siang panas sekali ya nggak boleh kebanyakan juga gitu. Oke. Nah dokter, tapi ada fakta atau mitos nih, berjalan kaki ribuan langkah ini dapat meningkatkan kesehatan jantung? Fakta. Karena berjalan kaki penelitiannya minimal 8.500 langkah. Tapi biar gampang orang kan suka 10.000 langkah gitu ya. Jadi kalau dia jalan kaki 8.500 langkah itu biasanya minimal 30 menit. Dosisnya 30 menit itu adalah untuk meningkatkan kesehatan jantung dan paru. 2 organ yang kalau mereka berhenti bergerak, berhenti kerja, mogok, kita juga habis masa berlakunya di dunia ini. Jantung 1 menit dia nggak mau berdetak, serangan jantung. Paru 4 menit nggak mau ngambil napas, gagal napas. Itu yang orang takutin pas COVID. Nah, 2 organ ini bisa dilatih dengan latihan kardio atau daya tahan jantung paru. Salah satunya jalan. Jalan 8.500 langkah atau minimal 30 menit. Naik turun tangga juga bisa. Ya, sepeda, berenang, senam aerobik, Hal-hal skipping sepele tapi sebenarnya bermanfaat banget ya dok? Betul. Minimal 30 menit dong. Cuman segitu aja masa iya nggak sempet. Iya, jadi memang perlu banget itu buat kesehatan jantung dan juga paru. Kalau yang udah pakai ring gimana tuh dok? Siapa bilang orang habis pasang ring jadi nggak boleh olahraga? Jadi pasang ring itu jantungnya nih, pembuluh darahnya yang tadinya tersumbat jadi lebar lagi. Udah kayak atlet lagi. Nah itu harus dimanfaatkan supaya aliran darah lancar. Kalau enggak, ngulang lagi penyumbatannya. Jadi ya memang mesti, kan intinya kita nih makhluk bergerak. Mesti terus bergerak, aliran darah mesti lancar ke organ vital misalnya jantung, otak, dan ginjal dan semuanya. Penyumbatan pembuluh darah ke jantung serangan jantung, ke otak jadinya stroke, ke ginjal jadinya gagal ginjal. Itu semua komplikasi yang kita nggak mau. Obatnya cuma 1, bergerak. Bergerak. Nah dokter, mumpung kita lagi di Kota Tua, yuk kita ngiter-ngiter Kota Tua. Kita lihat ada hiburan apa aja di sini sambil Kayaknya jalan rame kaki. tuh di sana ya.